الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan daripada hadis yang kemarin. Al-hadits al-thalith wa 'ishrun an Abi Malik al-Harits bin 'Asim al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam At-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah amla'ani aw tamla'u ma baina as-samai wal ardh was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaika kullu an-nasi yaghdu fadai'an nafsuhu wa mu'tiquha aw mubiquha. Dari Abu Malik al-Harits bin 'Asim al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Kemarin sudah dijelasin tentang taharah, yang bersuci adalah sebagian daripada iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Sekarang membahas Allah sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma baina as-samai wal ardh. Sabda Nabi walhamdulillahi tamla'ul mizan. Jadi bacaan alhamdulillah segala puji bagi Allah itu tamla'ul mizan. Jadi apabila kita membaca alhamdulillah, senantiasa membaca alhamdulillah, itu sama saja tamla'ul mizan, bisa memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah, dan membaca lafaz subhanallah walhamdulillah tamla'an, itu keduanya bisa memenuhi au tamla'u ma bainas samai wal ardh. Jadi membaca dua kalimat tasbih dan tahmid tersebut sama saja bisa memenuhi timbangan amal kebaikan atau ma bainas samai wal ardh, semua yang ada di langit dan bumi. Wa hadza qad yushakkilu 'ala al-hadits ukhra wa huwa anna Musa alaihi salatu wassalam qala ya Rabb dallini ala amalin yudkhiluni al-jannah. Qala ya Musa qala la ilaha illallah. Walau wada'atis samawati as-sab'u wal arduna as-sab'u fi kaffatil wa la ilaha illallah fi kaffatil. Dan telah disyata juga dari hadis yang lain bahwa anna Musa alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Musa alaihissalam, beliau berkata kepada Allah, karena Nabi Musa ini adalah kalimullah, ya Rabb, wahai Tuhanku, dilluni ala amali, beritahukanlah kepadaku atas suatu amal, yudkhiluni al-jannah, yang bisa memasukkanku kepada surga, yang bisa memasukkan aku ke surga. Qala, kemudian Allah berkata ini,
Ya Musa, wahai Musa, qul, katakanlah la ilaha illallah. Ada lafaz la ilaha illallah. Falau wada'at as-samawati as-sab'a, walaupun memenuhi langit tujuh lapis langit, dan wal arduna as-sab'a, dan juga 7 lapis bumi. Ika fatin. Jadi lafaz la ilaha illallah itu sudah bisa memenuhi 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Saking keagungannya Allah, sampai-sampai lafaz tersebut melebihi dari 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Allah sallallahu alaihi wasallam, wassalatu nurun, dan juga sabda daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selanjutnya yaitu as-salatu nurun. Salat adalah cahaya. Ai sawabuha nurun, atau ganjaran bagi orang yang senantiasa melaksanakan salat yaitu adalah cahaya. Biasanya orang yang suka sholat itu kelihatan dari auranya, kelihatan dari auranya, aura wajahnya. Walaupun hitam segimanapun, tapi kalau suka sholat, sering wudhu, itu cerah kelihatannya. Seputih apapun wajahnya, tapi kalau nggak pernah sholat, tetap nggak ada aura atau cahaya yang baik dari wajahnya. Wafil hadis, dan di dalam hadis Basyarat lima syini fil dhulmi ilal masjidi binurit tam yaumal qiyamah. Kabar gembira bagi orang yang berada di dalam kegelapan, dia berangkat ke dalam masjid, dia akan diberikan cahaya yang sempurna kelak di hari kiamat. Maksudnya orang-orang yang berjalan kaki pada kegelapan malam, yaitu orang-orang yang suka tahajud atau sholat subuh, biasanya sholat subuh. Orang yang berjalan kaki untuk pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh, itu kelak di hari kiamat akan diberikan cahaya yang sempurna. Masalahnya kita kalau subuh suka ke masjid apa enggak? Ini yang susah. Jadi kabar gembira di dalam hadis ini bagi orang-orang yang berjalan kaki pada kegelapan malam di dalam masjid untuk pergi ke masjid. Itu tentang yaumul qiyamah, kelak pada hari kiamat akan diberikan cahaya yang sempurna. Allah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian melanjutkan lagi, was-shadaqatu burhanun, dan sedekah adalah bukti nyata. Ai dalilun ala sihhati imani sahibuha. Wa samaitu shadaqatu li'annaha dalilun ala sadaqa imanu. Wa dzalika anna al-munafiqun qad yusalli wa la tusahhil wa la tashil alaihi shadaqatu ghaliban. Jadi sedekah itu adalah bukti yang nyata atau dalil, tanda-tanda ala sihhati imani sahibuha. Jadi sedekah itu adalah tanda bagi orang yang benar-benar imannya, tanda yang jelas. Sedekah itu adalah tanda bagi sahibnya, orang yang ahli sedekah tersebut. Tanda apa? Tanda sihhatu imani, tanda sah keimanannya orang tersebut. Wasama itu sedekah itu li'annaha
Dan aku mengartikan sedekah itu li'annaha dalilun ala sadaqah iman. Karena sesungguhnya sedekah itu adalah dalil atau bukti atau tanda ala sadaqah iman. Jadi tanda bahwasanya orang yang bersedekah tersebut adalah orang yang betul-betul beriman. Wadhalika annal munafiqu qad yusalli wala tashil alaihi shadaqatu ghaiban. Jadi wadhalika, dan juga seperti itu, annal munafiqi, sesungguhnya orang munafik, qad yusalli, sungguh ia telah melaksanakan sholat, wala tashil ay wala tusahil alaihi, tetapi tidak mudah atasnya as-shadaqatu, untuk melakukan sedekah. Jadi orang munafik itu tanda-tanda seperti halnya sholat itu sama seperti kita. Tapi yang membedakan antara orang munafik dan orang yang beriman itu terletak pada sedekahnya. Jadi kelihatan orang munafik itu biasanya dalam sedekahnya itu susah. Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, wasabru diyaun, sabar adalah cahaya. As-sabru al-mahbubu wa huwa as-sabru ala ta'atillah ta'ala wal bala wa makarihid dunya. Jadi sifat sabar itu sama seperti halnya diyaun. Diyaun itu sinonim dari kata nurun. As-sabru al-mahbubu wa huwa, sabar itu adalah dicintai. Wa huwa as-sabru ala ta'atillah. Jadi adapun sabar yang dicintai itu adalah sabar ala ta'atillah, atas taat kepada Allah Ta'ala. Wal bala, dan bersabar atas balai atau bala, musibah. Wa makarihid dunya, dan perkara-perkara tentang dunia yang tidak ada manfaatnya. Wa ma'nahu, dan adapun artinya la yuzalu sahibuhu mustamirran ala shawabi. Orang yang bisa bersabar itu tidak akan putus ganjarannya, atau Allah akan selalu memberikan kemudahan, memberikan jalan bagi orang-orang yang sabar. Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullun nasi yaghdu, setiap manusia itu saling menjual diri. Baba'i'un nafsuhu, ada yang menjual dirinya. Maknahu kullu insanin yas'ali nafsi, faminhum man yabi'uha lillah bita'ati. Jadi ada orang yang benar-benar ikhlas, maksudnya menjual dirinya itu dia benar-benar ikhlas melakukan ibadah karena Allah. Jadi dirinya sendiri itu adalah bahwasanya ia menjualkan diri, memberikan dirinya, Allah membayarnya dengan pahala. Man faminhum, dan adapun mereka yaitu man yabi'uha lillahi, barang siapa yang menjual dirinya kepada Allah bi ta'atihi, untuk taat kepada Allah. Fayu'tiquha minal adabi, fayu'tiquha minal adabi, dan juga menjauhkan dirinya daripada adab. Wa minhum man yabi'uha lisyaitan, dan orang yang
menjual dirinya kepada syaitan, wal hawa atau kepada hawa nafsunya, bittiba'ihima untuk mengikuti kehendak setan dan hawa nafsunya, fayubikuha ayyuhallikuha. Qala alaihi salam, man qala hina yusbihu aw yamsi Allahumma inni asbahtu ashhaduka wa ashhadu hamalata arshika wa malaikatika wa anbiya'ika wa jami'i khalqika innaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna muhammadan abduka wa nabiyyuka i'taqillaha rab'uhu minan nar. Jadi barang siapa, ini kata Rasulullah, sabda daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala, barang siapa yang berkata hina yusbihu au yumsi, barang siapa yang membaca pada pagi hari atau sore hari, membaca lafaz Allahumma inni asbahtu, ay Allahumma inni amsaitu ashhaduka wa ashhadu hamalati arshika wa malaikatika wa anbiya'ika wa jami'i khalqika innaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna muhammadan abduka wa nabiyyuka i'taqillaha rabbahu minan nar. Jadi Allah akan menjaganya daripada masuk ke dalam api neraka. Biasanya kalau pagi itu ada membaca doa pagi, ada bacaan doa al-maksurat ya, al-maksurat pagi, ada yang sore. Itu apabila dibaca, Allah akan menjaganya dari kita dimasukkan dari api neraka. Fa inna qalaha marrataini ittaqillaha nisfun minan nar. Fa inna qalaha salasan ittaqillaha salasatan wa arba'aha minan nar. Fa inna qala arba'an ittaqillaha kulluhum minan nar. Jadi Allah memberikan penjagaan itu dijauhkannya dari api neraka. Kalau misalkan dibaca satu kali itu dia seperempatnya dijauhkan dari api neraka. Fa'in naqalaha marrataini, apabila dibaca dua kali i'taqillaha nisfuhu, nah setengahnya lagi dijauhkan dari api neraka. Terus apabila dibaca tiga kali maka dijauhkan lagi 3/4-nya dari api neraka. Fa inna qalaha arba'an, apabila dibaca 4 kali taqillaha kulluhu minan nar. Jadi seluruhnya dijauhkan dari api neraka. Semakin jauh dari api neraka apabila membaca al-maksurat pagi dan sore. Wala yaqau fi hukmihi subhanahu ma la yuridu. Qala Allah ta'ala inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Nah di sini Allah berfirman, inna Allah, sesungguhnya Allah, ishtara, itu Allah membeli, minal mu'minina, daripada orang-orang mukmin, anfusahum, diri-diri mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka. Jadi orang yang beriman itu memberikan atau menjual dirinya kepada Allah untuk agar bisa taat kepada Allah. Kelak akan dibayar oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Sedangkan orang-orang yang menjual dirinya kepada setan, maka ia akan mendapatkan akan dibinasakan dan akan mendapatkan azab. Al-ayah qala ba'dul ulama
lam yaqa'u bay'a asyrafu min hada wa dzalika anna al-mushtari wallahu wal ba'i'u wal ba'i'ul mu'minuna wal mubi'u al-anfus was samanul jannah. Jadi balasan bagi orang yang menjual dirinya kepada Allah untuk taat kepada Allah, merelakan dirinya hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah, maka Allah akan memberikan atau membelinya dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Jadi pada hadis 23 ini menjelaskan bahwasanya at-tuhuru, kesucian atau bersuci atau kebersihan itu adalah syatrul iman, sebagian daripada iman. Dan juga walhamdulillahi tamla'ul mizan, ay wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani atau tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Jadi membaca kalimat tahmid itu sama saja sudah memenuhi timbangan amal kebaikan. Dan juga membaca kalimat subhanallah walhamdulillah, apalagi ditambahkan dilengkapi dengan wala ilaha illallah wallahu akbar, itu tamla'u ma bainas sama'i wal ardh, memenuhi seluruh bagian yang ada di bumi dan di langit. Allah sallallahu alaihi wasallam yang poin ketiga yaitu tentang sholat. Sholat adalah cahaya. Poin keempat, sedekah adalah bukti nyata pembeda antara orang munafik dan orang yang beriman. Jadi bedanya ada di sedekah. Terus sabar, sabar juga itu sama seperti cahaya. Barang siapa yang bersabar untuk taat kepada Allah dan juga bersabar daripada musibah dan perkara-perkara dunia yang tidak ada manfaatnya, maka Allah akan terus-menerus memberikan ganjaran, memberikan kemudahan kepada orang-orang yang bersabar. Kemudian setiap manusia itu sibuk untuk ada yang menjual dirinya kepada Allah dan juga ada yang menjual dirinya kepada syaitan dan hawa nafsu. Itu menjual dirinya kepada Allah untuk beribadah taat kepada Allah, maka Allah akan memberikan bagi dirinya atau membayar dirinya dengan pahala yang berlipat ganda. Apabila menjual dirinya kepada syaitan dan kepada hawa nafsu, maka yang akan dia dapat adalah azab dan juga akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadits ar-rabi wal 20 wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim, huwa habibul ladzi turja syafa'atu likulli hali minal awali mutahimi, ya Rabbi bil Mustafa balim maqasidana wafir lana ma madaya wa si'a karami, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, balik ala muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Gus Igon yang telah
memimpin tahlil dan yasin serta ngaji kitab Arba'in Nawawi. Semoga yang telah disampaikan oleh Gustiko bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin.